Norway Chess babak keempat. Pertemuan yang paling ditunggu salah satunya adalah pecatur berusia 17 tahun Gukesh Dommeraju melawan Magnus Carlsen. Teman-teman, inilah partainya. Mereka harus bermain di Armageddon Game setelah mereka bermain remis dengan total 82 langkah di babak catur klasik. Ya, lagi-lagi Magnus Carlsen harus bermain di Armageddon Game. Ini ketiga kalinya. Gukesh Dommeraju, pemain putih, memiliki 10 menit memulai dengan langkah E4, Magnus Carlsen 7 menit. Apabila hasil remis, Magnus yang dianggap memenangkan pertandingan. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan gajah C4. Kembali mereka bermain dengan Italian Game, sama seperti catur klasik. Hitam kuda F6, putih D3, dan hitam gajah C5. Ya, atau kalian juga mengenal pembukaan ini adalah Giocho Piano. Kemudian putih lanjutkan dengan C3, hitam D6, putih gajah G5, hitam H6, putih gajah H4, hitam A6, putih kuda B ke petak D2, kemudian hitam menarik gajah gelap ke petak A7. Putih melakukan rokade, hitam menteri E7, dan putih B4. Hitam mengamankan raja dengan rokade, putih menyerang kembali dengan A4, hitam gajah E6, putih benteng E1. Pertukaran gajah dilakukan di langkah ke-12, kuda memukul gajah balik, dan hitam B5. Putih memiliki posisi unggul. Gukesh melanjutkan dengan pion memukul pion B5, pion memukul balik, dan kuda A5. Anak muda ini coba menyerang dari jalur A. Terjadi pertukaran kuda di petak A5 dan kemudian hitam gajah B6. Magnus Carlsen memancing Gukesh untuk memukul pion di petak B5. Gukesh memukul pion B5 dan kemudian hitam G5, gajah G3, hitam kuda D7, putih D4, hitam F6, putih memukul pion E5, pion memukul balik dengan pion F, dan putih C4. Yap, langkah ke-21 Magnus Carlsen, langkah C6, mengunci posisi benteng di petak B5. Pertukaran terjadi, benteng memukul gajah dan kuda memukul benteng. Siapa yang lebih untung dari posisi ini? Ternyata ini masih dianggap unggul untuk pemain putih. Bagaimana cara putih melanjutkan permainan, teman-teman? Putih melanjutkan permainan dengan C5. Boom! Kemudian Magnus Carlsen, kuda ke petak D7, yang sebenarnya membuat Gukesh unggul besar dalam posisi ini. Gukesh memukul pion di petak D6, hitam menteri E6, dan Gukesh menteri ke petak C2. Kemudian hitam benteng A6 menjaga pion C6 yang diancam oleh menteri. Kemudian Gukesh Dommeraju di sini melakukan kesalahan dengan kuda memukul pion E5. Ya, idenya adalah sangat baik ya apabila terjadi pertukaran pada petak E5, kemudian Gukesh dapatkan benteng di petak A6 dengan menteri C4. Tapi di sini sebenarnya ada langkah yang lebih dulu harus dimainkan oleh Gukesh Dommeraju, yaitu dengan membuka loop dengan jalan H4. Apabila G4 baru dia memukul pion di petak E5. Nah, kita back to the game. Kuda memukul pion E5. Kemudian apa jawaban Magnus Carlsen? Dia benteng A2, langkah ke-26. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kalau kalian jadi Gukesh Dommeraju, apa yang akan kalian pilih di posisi ini, teman-teman? Ya, pasti memilih menteri C4 ya. Kemudian akan terjadi pertukaran menteri dan ini akan ramai dan masih dianggap unggul tipis untuk putih. Tapi Gukesh Dommeraju melakukan langkah yang sangat mengagetkan, yaitu menteri memukul benteng. Boom! Kemudian Magnus Carlsen, menteri memukul menteri. Ya, terjadi pertukaran ya. Jadi menteri ditukar dengan benteng dan kuda. Mungkin Gukesh di sini melihat dua pion bebasnya yang bahaya. Bagaimana cara Magnus Carlsen menahan posisi ini? Dia mainkan benteng D8, putih kuda F6, raja F7, E5, kemudian hitam menteri D2. Ancaman benteng dilakukan, putih F3, dan hitam memukul pion B4, Gukesh Dommeraju jalan H3, kemudian hitam benteng A8. Ya, langkah sebelumnya apabila Gukesh jalan H4 ini dianggap lebih baik. Perbedaan satu langkah ini. Apabila memukul pion H4, maka akan ada benteng E1, benteng ke petak E4. Ya, maka apabila menteri B1, balik lagi benteng ke petak E1. Intinya adalah untuk membuka nafas bagi raja. Setelah H3,
hitam benteng A8. Nah, Gukes Domaraju masih belum bisa menjadikan pionnya promosi. Dia kali ini mendorong pion D7. Tujuan berikutnya adalah dorong pion E6 dan E7. Apa yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen di posisi ini, teman-teman? Menteri D4 bang, boom, dilakukan. Kemudian putih Raja H2. Dan apa yang harus dilakukan kembali oleh Magnus Carlsen untuk menahan pion promosi Gukes? Raja E6 bang, tepat sekali. Kemudian putih benteng C1. Bagaimana cara Magnus Carlsen menahan posisi ini? C5 bang, tepat sekali. Putih kuda E4 dan hitam C4. Putih kuda ke petak D6 dan hitam C3. Putih kuda E4, hitam memukul pion D7 dengan raja. Putih benteng memukul pion C3 dan hitam raja D8. Putih benteng C6, hitam menteri E3. Yang sebenarnya ini unggul untuk Gukes Domaraju. Magnus Carlsen tinggal 11 detik. Sayang, Gukes tidak menemukan posisi tepatnya, posisi langkah yang tepat. Yang harusnya di sini memainkan langkah E6. Tujuan berikutnya mungkin adalah gajah D6 ya, atau gajah C7. Ya, dia malah memilih benteng C3 yang membuat Magnus Carlsen menteri D4, kemudian benteng C2 dengan tujuan benteng D2, Magnus raja E7. Putih benteng D2, hitam menteri C4, putih gajah F2, hitam benteng A5. Putih gajah G3, hitam benteng A1, putih E6, hitam menteri C1, ancaman skakmat, putih gajah D6, raja memukul pion E6. Ya udah ya, udah jatuh semua pionnya dan ini udah terlihat. Putih raja G3, hitam H5, putih memukul pion di petak G5, skak, kemudian hitam raja F5, benteng D5, raja G6, kuda ke petak E6, menteri E1, Gukes Domaraju menyerah. Sebenarnya permainannya sangat ciamik kedua pemain, tapi Gukes Domaraju kembali melakukan blunder-blunder yang membuat dia kalah dan di posisi penting. Sama seperti di game ketika dia melawan Hikaru Nakamura yang bisa menang. Kemudian langkahnya adalah dengan menarik benteng tadi ke petak C3, ini membuat akhirnya jadi seimbang lagi. Harusnya di sini bisa jalan E6. Apabila benteng ke A1 gimana nih, ancaman skakmat, maka ada gajah C7. Apabila raja ke petak E7, ada jawaban gajah D6. Kalau pukul kan ada gajah C5. Menteri akan jatuh. Nah, apabila E6 benteng A1 kemudian gajah ke petak C7, raja ke petak E8, maka di sini ada gajah ke petak D6. Apabila skak, maka raja naik ke petak G3. Menteri 1, maka jawabannya raja G4. Menteri H4, maka ada jawaban raja F3. Yap, karena kalau benteng A8 di sini putih ada kuda F6, raja D8, skakmat pakai pion. Ya, karena Grandmaster juga seorang manusia ya teman-teman ya. Ada titik errornya juga yang terjadi. Ya, ini kemenangan ketiga Magnus Carlsen di babak Armageddon Game, sebelumnya melawan Wesley So dan melawan Hikaru Nakamura. Jadi Magnus Carlsen hanya menambah 1,5 poin kembali. Teman-teman, apa komentar kalian buat game ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apakah Magnus masih akan menjadi juaranya?